Seorang ayah menuntun anaknya naik gunung turun gunung, naik gunung turun gunung, bukan untuk jalan-jalan, untuk melihat keindahan gunung yang ada di Mekkah Al-Mukarramah. Tidak. Seorang ayah menuntun anaknya bukan untuk dibelanjakan, belanjaan, minuman, makanan, tetapi Ismail dituntun oleh ayahnya untuk disembelih, untuk diserahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Ibrahim tangan kirinya sambil merangkul pundak anaknya Ismail sambil mengeluarkan air mata. Dalam riwayat jenggotnya Nabi Ibrahim alaihissalam basah, sambil mengatakan dalam hatinya, duhai anakku, hari ini adalah hari perpisahan antara diriku dan dirimu. Sambil menangis Nabi Ibrahim terseguk-seguk. Anak yang balita tangan kanannya mengusap punggung ayahnya. Duhai ayah, jangan menangis, engkau akan mendapatkan aku menjadi orang yang sabar. Sabar wahai ayahku tercinta. Ketika senjata tajam sudah menempel di tangan kanan Nabi Ibrahim, tangan kirinya menjambak rambut anaknya, ditempelkan senjata di lehernya. Ketika mengucapkan kalimat Bismillahi Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi kathira, wa subhanallahi bukratan wa asila, subhana muhyil amwat wa mumitul ahya, wa mutbiri amril akhirah wal ula, hakama wa amda, wa aghna wa aqna, wa ashabak wa abkar, wa amata wa ahya, dil manadiril a'la rabbil akhirah wal ula. Allahu akbar walillahil hamd. Inna nashhadu annaka la sharika lak wa la yadda laka wa la mithla laka, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadin abduka wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, kama azzahum bihi wa karrama wa sallim taslima kathira. Amma ba'd. Ya ayyuhan nas, ittaqullah, ittaqullah, ittaqullah haqqa tuqatih, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para hadirin sidang Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan pagi yang penuh dengan kebahagiaan ini, tiada kata yang manis yang tertancap di dalam hati kita, tiada kata yang indah yang terucap oleh bibir kita, kecuali hanya rasa syukur kepada Allah Azza wa Jalla, Tuhan yang Maha Agung, yang melimpahkan nikmat dan hidayah kepada kita hingga pada kesempatan pagi hari ini kita semua dapat melaksanakan salat Idul Adha di Masjid Nurul Huda yang kita cintai ini. Salawat serta salam tidak pernah lupa selalu kita sanjungkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhiruz zaman, seorang pahlawan
seorang pejuang yang tidak pernah mengenal lelah, yang tidak pernah mengenal kecewa, yang tidak pernah mengenal putus asa, membawa dan membimbing umatnya dari alam yang penuh dengan kegelapan, dari alam di mana manusia tidak pernah mengerti kebenaran, hingga alam yang penuh dengan keimanan dan ketakwaan kepada Allah, seperti yang kita rasakan pada kesempatan pagi hari ini. Para hadirin sidang Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebelum khatib yang lemah ini berbicara panjang lebar, khatib yang lemah ini mengajak kepada para hadirin dan pada diri khatib yang lemah ini untuk selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebaik-baiknya takwa, dalam artian menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Para hadirin sidang Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hari ini saudara kita kaum muslimin di seluruh dunia sedang beradu cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, merebut perhatian Allah Subhanahu wa ta'ala, karena sudah 2 tahun berturut-turut Ka'bah Baitullah tidak bisa dikunjungi untuk ibadah haji, wabil khusus bagi negara tercinta kita, negara Indonesia. Alhamdulillah, di tahun ini saudara-saudara kita menuju tempat untuk beradu cinta ke Baitul Atiq atau Ka'bah Baitullah, meninggalkan harta, meninggalkan keluarga, meninggalkan kampung halaman, meninggalkan rumah yang dibangun, yang dicita-citakan, meninggalkan pekerjaan, meninggalkan kendaraan, meninggalkan semuanya hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Para hadirin sidang Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tentunya perjalanan ini disebutlah dengan perjalanan ibadah haji. Perjalanan ibadah haji tentu tidak lepas histori ini dari sang Abul Anbiya, bapaknya para nabi, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Para hadirin, Mekah sekarang dulu dikenal dengan Bakkah. Bakkah memiliki 2 makna. Kalau bakkata itu berdesak-desakan, kalau bukaan tangisan. Ka'bah bakkatan berdesak-desakan. Ketika datang musim haji, tidak kurang dari 10 juta manusia kumpul di satu titik, berdesak-desakan mencari ridha Allah, beradu cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukaan tangisan dari Nabi kita Nabi Ibrahim alaihissalam hingga umat akhir zaman ini, ketika berkunjung ke Ka'bah Baitullah,
pasti akan mengeluarkan air mata kerinduan, air mata kecintaan, air mata kasih sayang yang Allah berikan kepada setiap hati umat manusia. Ka'bah Baitullah adalah rumah yang dibangun pertama oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil alamin. Sesungguhnya rumah yang pertama kali dibangun oleh Allah untuk manusia adalah Ka'bah Baitullah. Para hadirin sidang Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Ibrahim alaihissalam adalah Abul Anbiya. Nabi Ibrahim alaihissalam adalah bapaknya para nabi. Histori ini hingga sekarang dijadikan syariat bagi umat muslim di seluruh dunia. Inilah sebuah pengorbanan Abul Anbiya, bapaknya para nabi, pengorbanan anak manusia yang belum pernah terjadi sebelumnya dan sesudahnya hingga hari kiamat nanti. Inilah pengorbanan seorang ayah kepada anaknya. Inilah pengorbanan seorang suami terhadap istrinya, yang dimana pengorbanan ini membawa Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai Abul Anbiya, bapaknya para nabi, yang syariatnya diikuti oleh seluruh para nabi. Nabi Ibrahim alaihissalam, syariat ini dimulai ketika Nabi Ibrahim alaihissalam, para hadirin, sidang Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah. Perlu kita ketahui bahwasanya Nabi Ibrahim alaihissalam adalah seorang nabi yang begitu tinggi ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran, wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Dan ingatlah ketika kami uji Ibrahim alaihissalam dengan beberapa ujian, perintah ujian, maka dia segera untuk menyempurnakannya. Nabi Ibrahim alaihissalam, ketika datang perintah dari Allah, Nabi Ibrahim alaihissalam tidak banyak bertanya, apa manfaatnya ya Allah kalau aku melakukan perintahmu? Tidak, para hadirin. Apa hikmahnya ya Allah kalau aku penuhi perintahmu? Tidak, Nabi Ibrahim tidak banyak bertanya, tetapi dia segera untuk menyempurnakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala atas dirinya. Wahai Ibrahim, potong kemaluanmu. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam adalah anak manusia yang pertama kali memotong kemaluannya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Ibrahim alaihissalam adalah orang yang pertama kali mencukur kumisnya. Nabi Ibrahim alaihissalam adalah orang yang pertama kali menghijrahkan istrinya, meninggalkan istrinya dan anaknya di tengah-tengah lembah Bakkah
karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka diabadikan dalam Al-Quran, wa idibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim alaihissalam diuji dengan satu perintah, maka dia segera untuk menyempurnakan perintah itu tanpa bertanya sedikit pun apa hikmahnya, apa istimewanya. Dan akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam adalah orang yang pertama kali menyembelih anaknya karena kecintaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, histori ini adalah pelajaran bagi diri kita. Lihatlah bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam ketika bermimpi bahwasanya Allah perintahkan kepadanya untuk menyembelih anaknya hidup-hidup. Nabi Ibrahim alaihissalam, semua perintah telah disempurnakan oleh Nabi Ibrahim. Ketika datang perintah penyembelihan terhadap anaknya, Nabi Ibrahim alaihissalam terdiam, ragu. Maka dikenallah hari 7, tanggal 7 dan tanggal 8 Dzulhijjah, itu hari tarwiyah, hari keraguannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Apakah benar ini mimpi dari Allah? Duhai Allah sang kekasihku, bisakah mimpi ini diganti dengan yang lain? Walaupun Nabi Ibrahim adalah seorang nabi, tapi dia juga adalah seorang ayah manusia seperti kita. Ketika cinta kepada anak, maka tak mampu kita untuk menyakiti anak kita. Begitulah Nabi Ibrahim. Datang hari kedua, mimpi. Benarkah ini dari Allah? Maka masuk tanggal 9, Nabi Ibrahim meminta kepada Allah, jika memang benar, berikan aku sekali lagi mimpi. Tanggal 9 Dzulhijjah dikenal dengan hari Arafah. Arafah itu artinya mengetahui bahwasanya Nabi Ibrahim yakin dalam dirinya bahwasanya ini adalah mimpi Allah yang harus segera ditunaikan. Dia sampaikan kepada anaknya tercinta, wahai Ismail, aku sangat sayang kepadamu, aku sangat cinta kepadamu. Namun hari ini aku diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih dirimu hidup-hidup. Nabi Ismail yang masih kecil, di bawah umur, karena dia satu adalah anak seorang nabi, tapi memang dia juga dipersiapkan oleh Allah untuk menjadi seorang nabi. Bahkan keturunannya akan lahir seorang nabi yang besar, penutup para nabi. Anak kecil menjawab, "Duhai ayah tercinta, jika itu adalah perintah Allah, lakukanlah. Semoga engkau mendapatkan aku menjadi orang-orang yang sabar." Peristiwa penyembelihan Nabi Ismail alaihissalam, peristiwa yang tidak diketahui oleh ibunya. Siti Hajar tidak tahu peristiwa ini. Apa pesan Nabi Ismail yang kecil, lugu? Duhai ayah, jika penyembelihan ini terjadi, bawalah aku ke tempat yang jauh, sehingga bangkaiku tidak terlihat oleh ibunda tercintaku. Peristiwa terjadi.
Mina adalah dikelilingi dengan gunung, Ka'bah Baitullah dikelilingi dengan gunung. Seorang ayah menuntun anaknya naik gunung, turun gunung, naik gunung, turun gunung, bukan untuk dia bawa untuk jalan-jalan, untuk melihat keindahan gunung yang ada di Mekah Al-Mukarramah. Tidak. Seorang ayah menuntun anaknya bukan untuk dibelanjakan, belanjaan, minuman, makanan, tetapi Ismail dituntun oleh ayahnya naik gunung, turun gunung untuk disembelih, untuk diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim tangan kirinya sambil merangkul pundak anaknya Ismail sambil mengeluarkan air mata. Dalam riwayat jenggotnya Nabi Ibrahim alaihissalam basah sambil mengatakan dalam hatinya, duhai anakku, hari ini adalah hari perpisahan antara diriku dan dirimu. Sambil menangis Nabi Ibrahim terseguk-seguk. Anak yang balita tangan kanannya mengusap punggung ayahnya. Duhai ayah, jangan menangis. Engkau akan mendapatkan aku menjadi orang yang sabar. Sabar wahai ayahku tercinta. Gunung yang tinggi, yang terjal. Begitu sampai di sebuah lembah Mina sekarang ini, ketika kaki kanannya Nabi Ibrahim menginjak kedua kaki anaknya, ketika senjata tajam sudah menempel di tangan kanan Nabi Ibrahim, tangan kirinya menjambak rambut anaknya, ditempelkan senjata di lehernya. Ketika mengucapkan kalimat Bismillahi Allahu Akbar, kata Allah, cukup wahai Ibrahim, engkau telah membuktikan wahai Ibrahim, cintamu kepada aku tidak bisa kau kalahkan dengan cintamu kepada anakmu. Cintamu kepada aku tidak bisa kau kalahkan dengan cintamu kepada istrimu. Belasan tahun engkau berpisah dengan anakmu. Ketika aku perintahkan engkau menyembelih anakmu, maka kau lakukan sembelihan itu semuanya karena cintamu kepada aku. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dulu Nabi Ibrahim ingin membuktikan rasa cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah meminta kepada Nabi Ibrahim untuk menyembelih anaknya hidup-hidup sebagai pembuktian cinta dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sekarang ini untuk membuktikan cinta kita kepada Allah, Allah tidak pernah meminta kepada kita untuk menyembelih anak kita hidup-hidup, tetapi Allah meminta kepada kita untuk membuktikan rasa cinta kita kepada Allah di saat-saat seperti ini, hari raya Idul Adha. Tinggalkan duniamu, putuskan duniamu, kejar Allah Subhanahu wa taala untuk membuktikan rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang punya harta, hartanya jual untuk di jalan Allah. Datangi Allah dengan penuh dengan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak meminta kepada kita untuk menyembelih anak kita hidup-hidup untuk membuktikan rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita terkadang masih terbayang di benak kita, ini adalah anak kita, ini wajahnya wajah kita, matanya mata kita, jalannya juga jalan seperti jalan kita. Tapi harus disadari para hadirin, tidak ada yang patut dicintai di dunia ini
kecuali hanya 3 saja, Allah dan Rasulnya, dan berjuang di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Oh, dia keturunanku, tapi kalau dia, para hadirin, taat kepada Allah, maka kita tidak bisa mengikat dirinya. Oh, dia adalah istriku, belahan jiwaku, tapi kalau dia taat kepada Allah, maka kita bukan siapa-siapa di hadapan Allah. Oh, dia adalah suamiku, kekasihku, tempat sandaranku, tapi kalau Allah meminta kepadanya untuk taat kepada Allah, kita bukan siapa-siapa. Dia adalah anakku, belahan jiwaku, tapi ketika dia harus taat kepada Allah, maka kita harus sadar diri bahwasanya kita adalah makhluknya Allah subhanahu wa ta'ala. Para hadirin, semoga dengan khutbah yang singkat ini membawa diri kita untuk menjadi manusia yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Wa qawli hadha wa astaghfir innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala Muhammadin awwalin wa akhirin wa barik wa sallim ala Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi kathira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah la sharika lah, ala raghmi alfi من جهد به وكفر وأشهد أن سيدنا محمد عبدك ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه السادة الغرار وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الناس، اتقوا الله، اتقوا الله، اتقوا الله، ولازموا الصلاة على خير خلقه عليه الصلاة والسلام، فقد أمركم الله بذلك إرشادا وتعليما، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى باقية الصحابة وعلى التابعين، على التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك على كل شيء قدير. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأهلك الكفرة والمبتدعة والمشركين والمنافقين، ودمر أعداء الدين، واجعل اللهم ولايتنا فينا. ربنا يا الله آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.